Dakwah Islam di luar Mekah. Rasulullah di Thaif. Di bulan Syawal, ya, pada tahun ke-10 kenabian atau pada akhir bulan Mei atau pada awal bulan Juni 619 Masehi. Rasulullah itu pergi ke Thaif yang jaraknya kurang lebih 60 mil dari kota Mekah. Beliau itu ke sana dengan berjalan kaki. Walaupun jauh kayak gitu, berjalan kaki. Begitu pula yang dilakukan beliau pada saat mau pulang ke Mekah. Jadi dengan berjalan kaki walaupun jaraknya ini ya. Beliau di sana ditai oleh Zaid bin Harisa yang pada saat itu adalah membantu keperluan Rasulullah. Setiap kali melewati suatu kabilah, beliau mengajak mereka kepada Islam. Namun tak ada satu orang pun yang mau ikut pada dakwanya Rasulullah. Namun ketika beliau tiba di Thaif, beliau bertemu dengan 3 orang bersaudara dari pemimpin Bani Sakib, yaitu Abdul, Ya'lail, Mas'ud, dan Hubaib. Anak-anaknya Amr bin Umar As-Saqafi. Beliau duduk menghadap mereka dan mengajak mereka kepada Allah serta agar sudi menolong agama Islam. Ya, minta bantuan. Rasulullah itu dalam rangka minta bantuan ya. Di antara orang-orang itu berkata, berarti kain penutup Ka'bah telah terkoyak jika memang Allah telah mengutusmu sebagai Rasul, kata mereka. Nah, yang kedua berkata, apakah Allah tidak mendapatkan orang lain selain dirimu? Nggak percaya mereka dengan Rasulullah yang Bani Sakib tadi, di antara orang 3 tadi ya. Yang ketiga berkata, demi Allah aku tidak sudi berbicara denganmu sama sekali. Jika engkau benar-benar seorang Rasul, tentunya engkau lebih berbahaya jika aku harus menyangga perkataanmu. Dan jika engkau membuat kedustaan terhadap Allah, berarti aku tidak layak berbicara denganmu. Beliau pun bangkit dari hadapan mereka sambil bersabda, jika memang kalian bersikap seperti ini, maka aku minta sembunyikanlah aku. Maka beliau itu berada di tengah penduduk Thaif selama 10 hari. Karena dia minta perlindungan kan, minta pertolongan agar tidak diganggu oleh orang-orang kafir. Beliau pun menemui pemuka-pemuka masyarakat Thaif. Nah, di sana mereka berbicara dengan Rasul dan Rasul pun menyeru dakwah kepada mereka, dan akhirnya mereka berkata, usir orang ini dari negeri kita, kerahkan semua rakyat untuk memperdayainya. Jadi Rasulullah juga tidak diterima di Thaif. Dan tak kala Rasulullah hendak pergi, orang-orang yang jahat di antara mereka dan para hamba sahaya membuntuti beliau sambil mencaci maki beliau dan berteriak terhadap beliau, hingga semua orang berkerumun mengelilingi beliau. Kemudian mereka membentuk 2 barisan dan melempar batu ke arah Rasulullah, diselingi dengan kata-kata cercaan hingga mengenai urat di atas tumit beliau. Jadi orang-orang Thaif itu nggak suka, tapi nggak sukanya sampai segitunya ya. Rasulullah dilempar sampai terkena urat di atas tumit. Terompah beliau basah oleh lelehan darah. Sementara Zaid bin Harisa membentengi beliau dengan badannya ya. Sampai nggak tahu berapa banyak luka yang ada di kepalanya. Mereka terus berbuat seperti itu hingga tiba di kebun milik Utbah dan Saibah, anak-anak Rabi'ah yang jaraknya 3 mil dari Thaif. Setelah itu mereka kembali lagi ke Thaif. Masya Allah mas. Jadi dari Thaif ke kebun miliknya Utbah dan Saibah tadi 3 mil. Mereka terus dilempari oleh batu oleh orang-orang Thaif tadi, tapi Rasulullah tidak membalas. Rasulullah menghampiri sebatang pohon anggur, lalu duduk di bawah rimbunannya. Setelah duduk beberapa saat dan merasa tenang, beliau mengucapkan doa yang amat terkenal, menunjukkan duka dan lara yang memenuhi hati beliau karena kerasnya siksaan yang beliau terima. Juga didorong rasa memelas karena tak seorang pun mau beriman kepada beliau. Saat itu Rasulullah bersabda, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan dan kekuatanku. Kita baca doanya aja ya. Allahumma ilaika ashku
du'afa quwwati wa qilata khilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idi yatajahamuni am ila aduwi malaktahu amri illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahum zulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tunazzila bi ghadabak aw yanhulla alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kepadamu juga aku mengadukan kelemahan, kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkaulah Rob orang-orang yang lemah. Engkaulah Robku, kepada siapa hendak kau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli, asal engkau tidak murka kepadaku, sebab sungguh teramat luas afiat yang engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan yang karenanya usaha dunia dan akhirat menjadi baik, agar engkau tidak menurunkan kemarahanmu kepadaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu. Maka mendengar doa Rasulullah itu, terketuklah hati Utbah dan Saibah melihat keadaan Rasulullah. Kemudian keduanya memanggil pembantunya yang beragama Nasrani bernama Adas dan berkata kepada Adas, ambil setandan buah anggur ini dan serahkan kepada orang itu. Adas beranjak menemui beliau. Tak kala beliau sudah menerima buah anggur itu, mengulurkan tangan memungutnya, beliau bersabda, Bismillah, kemudian memakannya. Kata-kata ini tidak pernah diucapkan penduduk negeri ini, kata Adas. Dari mana asalmu dan apa pula agamamu? Tanya Adas. Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi, jawab pemuda itu. Dari negeri orang yang solih, Yunus bin Matta, sabda Rasulullah. Mas, jadi ini jadi keturunan ini dari Bani penduduk Ninawa, ya, ingat ya. Nah, jadi orangnya kaum Nabi Yunus bin Matta. Apa Tuhan ketahui tentang nama Yunus bin Matta? Rasulullah menjawab, beliau adalah saudaraku. Beliau seorang nabi, begitu pula aku. Ada selalu merengkuh kepala Rasulullah, mencium tangan, bukan orang Nasrani, mencium tangan dan kaki beliau. Melihat kejadian itu, kedua anak Rabi'ah pun saling berbisik, pembantumu itu telah merusaknya. Siapa? Kata anaknya Rabi'ah tadi, pembantumu itu telah dirusaknya. Maksudnya itu Adas itu telah dirusak oleh Rasulullah. Celaka kamu, apa yang telah kamu lakukan? Tanya anak Rabi'ah tadi kepada Adas. Wahai tuanku, di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang lebih baik daripada orang itu, kata Adas ngomongin Rasulullah. Dia tidak mengabariku sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi, kata Adas.
Celaka kamu wahai Adas, janganlah sekali-kali dia membuatmu keluar dari agamamu, karena agamamu jauh lebih baik dari agamanya. Rasulullah pun keluar dari kebun itu dalam keadaan murung, sedih dan hatinya teriris-iris menuju Mekah. Setelah berjalan beberapa saat dan tiba di Qarnul Mazalil, Allah mengutus Jibril disertai seorang malaikat penjaga gunung yang meminta pendapatnya untuk meratakan dua gunung di Mekah kepada penduduk Mekah, yaitu Gunung Kubais dan gunung di seberangnya Qo'aiqoan ya.